semua aset ya yang menghasilkan return itu dapat menjadi komersial. Jadi target INA memang bukan hanya infrastruktur aja, karena INA ini kan value creation untuk menciptakan value selain kita bantu pembangunan Indonesia, tapi tujuan akhirnya sebenarnya menciptakan value buat, masa depan ya, buat anak cucu kita. Nah kalau kita melihat, aset INA sendiri, itu sebenarnya, macam-macam gitu ya. Jadi ada yang long term, kemudian ada yang short term. Tadi saya sampaikan kita ada sedang mengerjakan rumah sakit gitu ya, kemudian juga farmasi, kedua sektor ini sektor yang sangat penting. Terus tadi saya sampaikan juga telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah tentu karena INA ini masih sangat baru ya Mbak, jadi, Mhm. sebenarnya ini kalau kita lihat pipeline project by asset ini list-nya sudah banyak sekali, yang belum saya bisa sebutkan sebelum final gitu ya. Tapi memang kategorinya terkesan hanya misalnya 10 kategori, tapi dalam satu kategori toll road Anda bisa bayangkan itu berapa ruas sebetulnya ya. Jadi ini, jumlah aset yang sangat banyak dan manfaatnya besar, tapi ke depan tentu ini tidak menutup kemungkinan ya kita bisa masuk ke green energy misalnya kemarin yang Mhm. dengan Pertamina itu. Kemudian kita juga sudah MOU dengan BPJS. BPJS itu mempunyai target direct investment sebesar, 25% dan baru tereksekusi 0,1%. Jadi bayangkan up to 25 triliun maksud saya dan baru dieksekusi 0,1% dari situ, sehingga bisa dibayangkan potensi jadi di satu sisi funding kita yang selama ini mencari juga tempat di mana mereka bisa berinvestasi lebih, tapi dengan resiko yang terukur. Kemudian di sisi lain kita juga punya berbagai pembangunan yang tidak hanya infrastruktur, yang juga Mhm. Mhm. membutuhkan, investasi gitu ya. Oke, yang menghasilkan returns dan komersial begitu ya. Nah ini cukup menarik kalau kita lihat di 2021 sendiri, seperti apa target-target, dari INA sendiri nih? Berapa sih sebenarnya total yang akan diincar untuk disuntikan begitu ya? Mungkin proyek-proyek atau aset yang, sudah kemudian, laku ditawarkan begitu ya dalam dalam timeline-nya INA sendiri seperti apa nih Mbak Masita? Nah, di 2021 ini ya, karena kita baru punya platform, toll road ini, dan, platform toll road ini kan up to 54 triliun ya, 3,75 miliar. Jadi mungkin karena 2021 ini memang tinggal setengah tahun lagi, kalau sampai level implementasi itu mungkin fokus ke toll road, akan tetapi yang saya sampaikan tadi, pembicaraan dengan berbagai, investor untuk berbagai jenis aset yang sudah di pipeline itu juga sudah tidak terlalu jauh antara tahun ini dan tahun depan itu kita mungkin mudah-mudahan setiap kuartal bisa, ada berita baik gitu, Mbak. Setiap kuartal ada berita baik ya, berarti ini sudah menjadi, perencanaan yang cukup panjang artinya, bukan hanya sampai dengan akhir tahun ini saja ataukah memang di gambaran Ina sendiri sudah cukup besar nih, khususnya untuk angka 54 triliun ini nih, kapan mungkin yang akan, ya istilah proyek-proyek apa saja begitu ya, karena diproyeksikan akan mengelola dana sampai dengan 54 triliun rupiah nih Mbak Masita? Nah, untuk yang ini baru toll road aja loh, ya. Nah, jadi Oke. 3,75 miliar dolar untuk toll road. Nanti Mhm. ada di, seaport, 1 miliar dolar kurang lebih investasinya. Kemudian nanti di, airport lain lagi gitu ya, Mbak. Jadi, memang magnitude-nya yang paling besar so far, 3,75 ini adalah yang di toll road ya. Tapi yang upcoming misalnya, telekomunikasi 1,5 miliar dolar ya. Seaport 1 miliar dolar, airport, yang sudah, bicara itu juga sekitar at least 1 miliar dolar. Jadi, pipeline kita banyak, tapi memang sebagai lembaga investasi kan memang, kita tidak bisa memberikan informasi sebelum final ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau kita melihat prospek dari Indonesia sendiri dan asetnya memang sebagian besar sudah jadi, justru Mhm. ini untuk meningkatkan value aset kita gitu ya. Jadi kita cukup optimis lah bahwa dalam 1-2 tahun ke depan ini, akan cukup dekat, antara satu pipeline yang materialize dengan pipeline lainnya, mudah-mudahan. Mhm. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.